Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 5, bulan Januari, tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah permohonan doa Paulus. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun yang lalu, ada seorang pendeta yang berbicara tentang doa yang hanya berpusat pada saya, serta kebutuhan atau keinginan saya. Lah dengan tepat menyebutnya sebagai doa kecil yang egois. Karena Allah memiliki rencana yang lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Kitab Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dari ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, apakah fokus doanya dan permintaan besar apakah yang ia sampaikan? Apakah yang dia katakan tentang doa? Saudara-saudara sekalian, doa ini hanya terdiri dari 43 kata dalam bahasa Yunani, tetapi merangkum semua keprihatinan Paulus yang akan ia kembangkan lebih lanjut dalam surat ini. Kasih, pengetahuan, pengertian, ketulusan, tanpa pelanggaran, dan kebenaran yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Dasar dari doa ini, serta ungkapan rasa syukur Paulus sebelumnya adalah penekanan pada gereja secara keseluruhan. Doa Paulus sepenuhnya berfokus pada orang lain, dipanjatkan bagi seluruh gereja demi kesejahteraannya. Mari kita melihat lebih dekat beberapa unsur-unsur utama dalam doa ini, satu persatu. Pertama, kasih yang semakin melimpah. Paulus tidak hanya berdoa agar kasih semakin melimpah, tetapi agar kasih diarahkan ke arah yang khusus, dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Bisa kita baca dalam kitab Filipi 1 ayat 9, di mana rujukan kepada pengetahuan di sini bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi menunjuk pada pemahaman rohani yang hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Allah dan pendalaman firman-Nya. Kita bisa lihat dalam kitab Efesus 1 ayat 17, lalu kitab Efesus 4 ayat 13, serta kitab 1 Timotius 2 ayat 4. Kedua, pengertian. Hal ini dijelaskan oleh Paulus sebagai kemampuan untuk memilih apa yang baik, membedakannya dari hal yang merugikan secara moral, supaya kamu suci dan tak bercacat. Terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat 10. Ketiga, ketulusan. Kata dalam bahasa Yunani berarti dihakimi oleh sinar matahari dan merujuk pada kemurnian tindakan yang tidak bercela. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen harus terang seperti sinar matahari. Pernyataan dari Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Reflecting Christ, halaman 71 keempat, tanpa pelanggaran. Ini berarti jangan menjadi batu sandungan. Jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain sulit untuk percaya. Kelima, kebenaran melalui Kristus. Paulus membahas hal ini secara mendalam dalam surat Roma dan Galatia, dan ia juga mengembangkannya lebih lanjut dalam Filipi pasal ketiga. Kita tidak memiliki kebenaran dari diri kita sendiri, melainkan hanya kebenaran yang kita terima melalui
Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, bagaimanakah kasih kita dapat semakin melimpah? Mengapa hal itu begitu penting bagi kehidupan Kristen? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.